dituntut untuk sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat atau oleh jamaah itu memang nggak bakal bisa, harus tim. Misalnya siapapun yang ngajar nanti ke depan nih, kalau hanya ingin supaya agar mereka banyak hafal, saya bisa, semua orang bisa insya Allah. Bukan hanya saya, semua orang bisa. Kita cukup SDM lebih dari cukup. Tapi kalau ingin anak itu berakhlak, beradab, disiplin, ngaji hanya setengah jam atau tambah bisa setengah jam, ya kita terlalu banyak nuntut. Siapapun nggak bakal mampu. Saya digaji 5 juta pun mungkin nggak sanggup, atau 10 juta sekalipun. Kenapa? Karena untuk mencetak anak berakhlak, beradab, itu memang prosesnya panjang. Kalau anak supaya pintar, mungkin asal dia IQ-nya nggak bongkok. Insya Allah banyak yang bisa gitu. Nah, mentransfer ilmu itu banyak yang bisa, ngajar namanya kan. Kalau tarbiyah atau mendidik itu perpaduan antara guru, murid sama orang tua, lingkungan di rumah. Saya kalau mau ambil contoh, kenapa misalkan Kiki atau Gusan misalkan di atas rata-rata dibanding dengan kebanyakan anak di sini, kan nggak lepas daripada orang tuanya. Ini saya ambil contoh ya, ataupun Pak Hari, ada sebelumnya ada siapa? Kakaknya Faisal. Mereka itu katakanlah menjadi pionir di masjid atau di masanya, di masa mudanya, masa belianya. Itu nggak terlepas di samping orang bapak ibunya, pengajian di mana dia ngaji, sekolah di sekolah, ya orang tuanya juga. Tapi kalau maaf, bapaknya nggak pernah ke masjid, nggak ada perhatian terhadap agama, mungkin doa pun juga nggak pernah. Terus kita ajarin dia supaya, aduh itu, masya Allah itu. Mungkin kasusnya bukan kasus ya, mungkin 1001 barangkali. Gitu. Cuman maksudnya ini yang perlu dipahamkan kepada stakeholder, mau DKM, mau pengurus, mau masyarakat. Jadi untuk membentuk pribadi-pribadi atau anak-anak yang sebenarnya yang diharapkan itu ibarat bahan itu, yaitu memang ada proses itu, dan ini proses itu kembali kepada ya harus ada. Kalau hanya bangun fisik masjid semua orang dukung kan, 2 miliar lebih kita bisa bangun tuh masjid. Tapi kalau untuk membangun jamaahnya, warga termasuk anak-anak, yaitu lebih daripada itu seperti biayanya. Kalau saya mau cerita, saya beli tanah Sabun Pondok itu udah hampir 2 miliar juga ini. Kalau saya boleh cerita. Tapi saya juga nggak merasa kenapa, karena setiap tahun bisa menghafal Quran. Rugi? Nggak rugi saya. Itu. Saya berani investasi, beli tanah, bangun bangunan, gaji guru ada 7 orang. Guru 7 orang. Walaupun sani cuma 35. Ya kan? Rugi nggak? Kenapa? Karena memang untuk mencetak para penghafal Quran itu ya memang berbiaya mahal gitu. Seperti itu. Kita fisik mah udah alhamdulillah, cuman kalau untuk ingin membentuk ke depan itu, jadi nanti ke depan siapapun yang diberikan amanah untuk bagaimana supaya ngajar anak itu memang ya harus dipahamkan dulu kepada pengurus, juga kepada masyarakat atau keluarga. Ya kalau emang ingin dituntut sebagaimana yang dikehendaki oleh itu, memang prosesnya panjang. Antara taklim dengan takdib atau dengan tanya itu beda. Walau dalam bahasa itu mengajar dan mendidik itu beda. Tarbiyah dengan taklim itu beda. Beda dalam artian taklim itu hanya mentransfer ilmu, siapa aja bisa. Orang Eropa aja atau di Kanada, orang Yahudi pun bisa kalau mentransfer ilmu. Banyak dokter kalau di Kanada. Tapi kalau mengajarkan adab, akhlak, itu harus dengan contoh gitu. Memang tidak. Di sinilah guru juga harus belajar. Saya untuk bisa ngajarin tilawati saja, anak-anak murid saya yang sudah hafal Quran di pondok, 37 sudah mutkin, sudah baca segelondong sehari, itu saya ikutkan lagi metode tilawati, ngajarin abatasanya. Kenapa kok begitu? Kalau kamu punya pondok sendiri, pesantren sendiri, nggak perlu kamu belajar itu. Tapi kalau seandainya kamu nanti ngajar di orang, kamu butuh sertifikat, butuh pengakuan.
Untuk apa ada istilahnya tingkat 1, 2 dia sampai TOT ya. Putus syahadah. Al Azhar misalkan, anugerah tagun nanya kemudian kawan nanya mana syahadahnya. Seperti itu. Ini saya ngasih tahu ke yang muda-muda ini sebenarnya kalian ini sekarang kalau melanjutkan itu udah jalan toh sebetulnya dengan fasilitas yang serba luar biasa. Kemudian juga kalaupun perlu tinggal ngomong kan baik-baik. Cuman memang kalau ingin untuk merangkul anak-anak yang sekarang sisa-sisa yang kalau yang bagus orangnya kan ada yang ke Tangko, ada yang ke mana tuh Al-Ikhlas, ada juga beberapa ke tempat yang lain untuk ngaji. Sisa-sisa itulah yang setelah kemarin itu digarap. Ibaratnya kalau ibarat buah itu buah yang memang betul-betul jauh dari berkualitas itu atau bibit itu bibit yang memang sudah sortiran masih bagus mau ke masjid. Cuman memang untuk menarik mereka itu ya masya Allah artinya perlu pendekatan yang memang orang yang punya pengalaman background mungkin seperti itu gitu ataupun gaya sekolah lah ada tambahan-tambahan ya apakah namanya makan bersama outbound atau segala macam gitu. Walaupun saya sendiri bukan bidangnya, cuman yang saya pelajari kalau ngajak gitu anak lebih mudah kan dibanding kalau hanya ngaji toh kan gitu. Kalau hanya ngaji saja maksud saya. Kembali jadi ini saya sedikit gambaran karena nanti kan akan dibahas panjang. Jadi kalau sekarang itu sama juga jadi pokok permasalahan adalah jadi dimanapun kita berkecimpung dalam pendidikan bahkan juga dalam ibadah kalau kita jadi imam dan sebagainya ya kita harus ngikutin irama di mana di situ kita berada kita aman dan nyaman. Saya sering diundang ke masjid-masjid yang maaf katakanlah kayak di ISMI misalkan kan ejen sekali ya diikutin. Tapi ada juga orang khotib saya mau ya khotbah cuman ajan masih sekali kan jangan dipakai kayak di kan nggak bisa itu misalnya maksudnya saya mau ya khotib tapi dia diatin khotib tapi saya maunya kalau ajan sekali kan gitu. Tapi kan kalau saya ini diminta ya dimana kita orang tamu kan diminta makanya setiap diundang khutbah saya suka sini ada sekali kalau diundang kita kuliah subuh sini ada apa enggak kan gitu kan. Tapi kalau di sini kalau misalnya di mana kita bertempat ya kita ngikutin irama irama di mana kita tinggal. Irama dalam artian ya madhab tempatan lah seperti itu. Jadi ini ada sebuah proses kalau muka dalam dakwah, dalam ta'lim, dalam ibadah juga memang kalau kita ngikutin irama di mana kita berjalan atau berjuang atau bermakom maka insya Allah kita akan aman dan nyaman itu. Jadi nanti itu gini maksudnya ini masukan sebelum saya diminta. Sekarang ini kan alhamdulillahnya ada handphone, ada WA. Jadi kalau kita memang mau buat kegiatan kemudian kita komunikasi dengan pengurus, dengan orang tua, bukan hanya persetujuan, bukan saja izin, bahkan mungkin support dana pun, bahkan kendaraan pun akan diberikan kalau terencana dengan baik, dibuat perencanaan yang matang itu kan, jadi nggak mendadak lah kan gitu. Tapi kalau seandainya kita mendadak ya bisa aja, cuman ya itu konsekuensinya itu. Kalau orang tua nanya ke DKM bingung DKM atau pengurus masjid gitu. Kemudian juga kalau misalkan itu kan bermula kan seperti itu, sehingga ada beberapa item atau kejadian-kejadian yang membuat polemik di pembelajaran itu yang tadinya sudah ya banyak orang angkat jempol 4 ya karena ada beberapa yang itu ya hanya kebalikan. Tapi memang sebuah proses buat yang masih muda-muda itu pembelajaran. Jadi mudah-mudahan sebelum nanti mungkin nanti dibahas ke itunya, nanti mungkin yang mau kirim mungkin jaka yang mau kali lingkungan Pak dan sebagainya. Ya saya kasih gambar kepada yang muda-muda itu seperti itu. Kalau nanti kita langkahnya seperti itu, insya Allah kita di mana aja aman dan nyaman. Gitu. Bukan berarti nyari aman bukan, tapi artinya walaupun ada kerikil-kerikil ya tidak terlalu besar lah sandungannya kan begitu.
mungkin itu yang Pak RW, mohon maaf. Nggak apa-apa lan. Saya sebenarnya ingin ngomong dari dulu Pak, tapi baru sekarang sempatnya. Nggak apa-apa. Lanjut Jaka, gimana tadi? Lanjutkan ya. Lanjut. Nah, jadi tadi PDKM yang baru datang, jadi tadi udah saya jelaskan kepada PRW tentang kegiatan Ikrimah yang sedang berjalan maupun program-program yang akan dibuat itu kan ada beberapa keterbatasan tadi sudah dijelaskan. Kemudian dan kita kan kalau musyawarah ini enak, jadi duduk langsung bersama-sama, langsung berbincang, kemudian bisa menyelesaikan masalah-masalah gitu kan. Terlebih lagi kan kita tahu kemarin itu di grup WA yang terbaru lah kan gitu. Karena kan itu kalau kita tahu kan ya kurang ini aja gitu kan. Karena kalau kita nggak selesaikan begitu kan, maksudnya keterusan sampai kapan mau diselesaikan gitu. Karena jangan sampai nanti ketika saudara Musa datang atau sebagainya kan nanti timbul lagi perkataan atau apapun yang kurang, yang buruk, atau kita mengecam atau apapun sebaliknya gitu. Kalau kita selesaikan sekarang, jalan masalah keluar bagaimana, kemudian mungkin bapak-bapak mau menyampaikan ke saudara Musa, nanti mau nanya-nanya tabayun atau bagaimana, kan enak kita sama-sama duduk di dalam musyawarah ini. Jadi bagaimana kan nanti ya, hasil dari musyawarahnya yang mudah-mudahan kita rencanakan ini bisa ada jalan keluarnya lah, kebaikan gitu untuk kedepannya, sehingga juga buat Ikrimah efeknya juga lebih baik gitu kan, sehingga kondisi juga di jemaah kita di bapak-bapaknya juga tidak ada yang hanya mendengar pihak sana pihak sini, kemudian salah paham, kemudian termakan isu atau sebagainya kan. Kalau langsung gini nanti kita bisa, kalau ada jalan keluar kan kita mungkin nanti part 2-nya seperti kemarin Pak Agus kan pernah katakan kan nanti ujungnya ada musyawarah besar gitu ya, untuk dikumpulkan dengan para bapak-bapak, orang-orang tua gitu kan. Nah, mungkin dari kita dulu sekaligus bisa tabayun ke saudara Musa bagaimana, mungkin saudara Musa juga bisa menyampaikan beberapa hal terkait. Nggak, yang sekarang yang satu dulu, yang sekarang dulu nih, baru ada yang belakang. Kalau yang sekarang kan supaya nanti clear dulu nih kan, kali ini kan sudah dibentuk sama DKM nih ya. Supaya dua orang ini clear, berarti kan enak. Waduh yang belakang itu nanti itu kan cerita lama sebenarnya, tapi kalau ingin perbaikan ke depan kan nggak apa-apa. Langsung ke poin aja. Sebenarnya poinnya itu yang tentang kalau Ikrimah kan itu tadi sudah disampaikan Ustaz, yang pertama itu. Kemudian yang dua ini tentang Musa ini, bagaimana kita bisa clear gitu Ustaz, maksudnya sehingga semuanya itu bisa nggak ada kayak udah perbincangan yang udah tidak salah hanya mengucap salah paham dan sebagainya, yang tentu saja kita belum tahu tentang validitas kebenarannya itu gitu kan. Kan kalau kita didudukan begini kan kita jadi tahu benar atau tidaknya, kemudian bagaimana nanti jalan keluarnya. Mungkin itu, mungkin dari Rantara, mungkin Pak RW atau gimana, atau Pak Agus ya bisa. bagus lah Pak Rio maksudnya. Atau Pak DKM. Apa itu? Silakan pembina remaja. Pembina Ikrimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Mohon maaf saya agak ngantuk nih sebetulnya. Enggak. Ngopi. Tidur dulu jam baru capek banget dari Purwakarta. Iya. Tadi nggak ada pengajian. Macet ya. Tapi ya tadi disusul sama Pak Ketua DKM untuk sama-sama bermusyawarah di sini. Jadi pada intinya begini, itu di persoalan ini kan sebenarnya sudah berlarut-larut lama. Berlarut-larut lama, saya hanya sebagai pendengar saja gitu. Dari kiri, dari kanan, ya, dari mana-mana lah gitu. Sehingga lama-lama kok saya juga nggak enak juga gitu ya. Jangan sampai nanti ada kesan bahwa semua ini tidak ditanggapi gitu. Akhirnya saya coba untuk dari dulu sudah mencoba gitu, tapi beberapa kali juga tidak membuahkan hasil yang sempurna, tidak membuahkan hasil yang baik. Jadi intinya gini, barangkali dari ini bukan dari saya pribadi gitu ya, bukan dari saya pribadi, saya hanya menampung gitu dari beberapa jamaah yang menanyakan kepada saya, ini pengajiannya mau seperti apa sih Pak Gus? Alifah bisa melaksanakan pengajian dengan baik. Betul Alamin sepertinya biasa.
oh iya, saya bilang gitu. Bukan berarti kami tidak berusaha. Usaha kami sudah banyak gitu dilakukan, tapi tidak bisa memberikan yang terbaik buat apa yang diharapkan oleh bapak-bapak sekalian. Nah, jadi ada masalah di dalam Al-Amin ini, di mana tadi saya menggarisbawahi apa yang dikatakan Mencek, dan kesimpulannya bahwa ada pepatah dalam bahasa Melayu, bumi dipijak, langit diminum. Jadi dimanapun kalian berada, kamu harus menjunjung apa yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Begitupun di masjid. Dalam keseharian, bahwa di masjid ini banyak sekali program yang dilakukan. Ya. Pengajian tidak kurang. Sabtu subuh, Minggu subuh, malam minggu, malam Senin, tiap hari ada taklim, malam Jumat ada yasinan, kemudian sehabis maghrib ada pembacaan Asmaul Husna. Nah ini menjadi apa ya, bagi saya itu akhirnya menjadi sebuah tamparan buat kita sebagai pengurus. Kenapa sih anak-anak kok makin kesini makin anak ini tidak mau mendekat dengan kita gitu Pak, tapi justru malah menjauh dengan kita, sehingga apa yang kita lakukan ini tidak digubris itu. Sebetulnya tidak ada pengaruhnya sama sekali buat mereka yang kesehariannya ada di masjid gitu. Saya berpikir lama tuh Pak, saya endapkan, saya coba untuk mereduksi gitu ya hati saya, pikiran saya supaya saya tidak terbawa yang tadi terbawa suara-suara minus dan sebagainya. Akhirnya pada satu kesimpulan bahwa di Masjid Al-Amin itu seperti ada dualisme. Ada dua kubu. Seperti ya, dalam tanda kutip. Seperti ada dua kubu yang menggerakkan. Di satu sisi anak-anak itu bisa patuh dan taat kepada pimpinannya Ustaz Musa, tapi tidak mau patuh dan taat pada kepemimpinan atau program yang kita jalankan. Jangankan ikut pengajian yang tadi sudah saya sebutkan, taklim saja, yasinan saja, baca Asmaul Husna saja yang ringan dan gampang sebetulnya, itu mereka seperti air dan minyak. Berkonsultasi dengan Pak Rio sudah berkali-kali saya. Gimana Pak Gus? Karena Pak Rio juga menuntut saya gitu kan. Pak Rio sebagai sisi pendidikan. Gitu. Ya Pak, saya sudah menangkap ini, tapi seperti saya harus ngomongnya dari mana ini gitu. Bingung saya ngomong. Di satu sisi mungkin saudara Musa juga punya kemampuan yang dianggap dalam tanda kutip oleh orang tua dalam komunitasnya itu adalah orang yang punya kemampuan lebih dibandingkan rata-rata teman-teman yang lain. Itu bukan satu dua orang yang ngomong. Dari komunitas ibu-ibu yang ada di dalam itu sudah sampai ke telinga saya. Dan belum lama pun saya belum lama nih, minggu yang lalu pun perkataan itu keluar lagi. Walaupun ibu-ibunya datang ke rumah saya sampai marah-marah. Ya udah nggak apa-apa, itu resiko bagi saya dalam meluruskan. Akhirnya saya coba pelajari gitu kan, karena di sekolah saya pun banyak ustadz gitu kan. Saya berkonsultasi, kalau ada gerakan seperti ini sebenarnya arahnya kemana sih? Oh itu kemungkinan Pak Agus pengajarannya tidak dididik dari adab dan akhlak dulu biasanya. Saya bengong tuh, adab dan akhlak. Oh ya, saya simpen tuh satu. Kalau pengajarannya model gini, anak-anak itu pakai talaki apa hafalan? Kalau hafalan cenderung banyak salahnya. Tapi kalau talaki dieja tuh Pak, itu kemungkinan tajwid panjang pendek dan sebenarnya benar. Saya coba tanya tuh sama yang orang guru ngaji yang lain, anak-anak itu yang baca ini sebetulnya udah bagus belum bacanya? Belum Pak, masih banyak yang salah. Artinya
pendapat-pendapat dari orang-orang yang ahli dalam bidang agama saya tampung Pak, saya simpen gitu. Berarti pertama adab, kedua sistem pengajiannya yang sehingga tidak mengajarkan yang talaki. Saya juga talaki itu apa sih? Nggak ngerti saya. Ya dijelaskan bahwa talaki itu pengajarannya satu persatu diajarkan, banyak pendeknya diajarkan seperti kita ngaji zaman dulu. Itu dijamin nanti pada saat dia bisa ngaji tajwidnya benar, panjang pendeknya benar dan sebagainya benar. Nah kemudian ada lagi, kalau ada dulu anak-anak tuh mau sholawat rame Pak, minum dong mic-nya, minum dong mic-nya. Sekarang satu pun tidak ada satu anak yang mau sholawat Pak. Saya berdua kali mengadakan lomba anak-anak untuk menguji, saya mengeksperimen. Saya coba bikin lomba sholawat. Waktu kemarin puasa saya bikin lagi tuh, lomba sholawat. Yang daftar tuh kalau nggak salah hanya si yang 2 orang atau 3 orang itu. Pak, saya daftar ya Pak, tapi saya harus juara 1. Boleh daftar. Saya tanya sama anak tuh, nah kamu nggak ikut sholawat kenapa? Nggak boleh sama ayah. Kenapa? Kan itu bukan ngaji. Saya sebenarnya itu menjadi sebuah eksperimen saya Pak kemarin tuh pada buku puasa kemarin itu. Karena yang sebelumnya pada waktu lomba apa ya di hari haram kalau nggak salah itu pun diadakan, itu masih lumayan banyak. Masih oke. Kenapa nggak ikut? Kan sama-sama mengagungkan nama Rasul. Tapi itu bukan ngaji. Oke, simpan lagi. Akhirnya merujuk Pak satu kesimpulan bahwa anak ini diarahkan untuk yang tidak sama dengan mazhab kita Pak. Mazhab Masjid Al-Amin itu sejak pertama kali didirikan waktu masih sampai dengan sekarang kita bermadhab Imam Asy-Syafi'i atau dalam bahasa kita adalah Sunnah wal Jamaah. Di mana kegiatan kita itu semuanya yang dari mulai tadi saya sebutkan program itu adalah semua kegiatan yang berpatokan kepada mazhab Imam Syafi'i. Saya tanya lagi tuh sama guru-guru sekolah saya, kalau Imam Syafi'i apa sih yang dilakukan? Biasanya Pak orang aswaja tuh Pak yang ngelakuin yasinan, tahlilan, segala macam itu. Dan saya tanya, kamu kenapa nggak ikut yasinan? Saya hanya eksperimen aja gitu. Kamu kenapa sih nggak mau ikut yasinan? Kan yasinan malam Jumat nggak wajib. Anak itu menjawab itu dengan lugas, dengan apa ya? Dengan spontan gitu. Ini pasti ada yang membimbing, ada yang mengarahkan, walaupun tidak dengan ucapan, tapi dengan contoh. Rasul mengatakan, bimbinglah anak-anakmu jangan dengan ucapan, tapi dengan contoh. Oh berarti iya. Nah sekarang saya lihat anak-anak yang di bawah bimbingan Ustaz Musa ini sampai sekarang tidak pernah ada lagi Pak yang ikut gabung dengan kita. Lalu saya berpikir, ada apa dengan ini gitu? Saya tanya lagi, Pak, kalau seperti begini keadaan saya gimana? Saya konsultasi Pak, di sekolah itu guru agama ada 12. Dan alhamdulillah, walaupun sekolahnya Al-Azhar, tapi mazhabnya semua Syafi'i Pak. Semua Syafi'i. Nanti di Al-Azhar nggak takut jadi Muhammadiyah atau enggak Pak? Tetap nggak apa-apa. Mau Muhammadiyah mau apa sama-sama kita bisa dalam berjalan. Tapi saya tetap kekeh saya dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sama. Jadi 12 itu saya tanya tuh Pak, rekomendasi gimana? Udah akhirnya saya baca. Pada satu titik saya sudah pening Pak. Saya sudah pening banget itu. Anak-anak tahu semua ya. Ketika saya menjelaskan di depan Musa, di depan anak buahnya Musa atau komunitasnya Musa itu, saya jelaskan segamblang-gamblangnya dengan suara yang lantang bahwa kalaulah orang itu ada di sini di masjid ya, apakah itu Bang Imam, apa itu Ustaz Musa, apa yang dikatakan Pak Cik itu benar. Ikuti apa yang sudah menjadi
aturannya ada di masjid itu. Bumi dipijak, langit dijunjung. Jangan kemudian kalau ada pengajian yang berbau ahlus sunnah wal jamaah, bubar semua. Artinya saya menjadi kesimpulan loh, dari perbuatan itu walaupun tidak diucapkan, tapi diperbuat, itu adalah bagian daripada apa yang bisa saya ambil. Oh berarti ada yang tidak semazhab dengan kita. Padahal Al-Amin itu dari semenjak didirikan sampai dengan detik ini, mazhabnya adalah ahlus. Mazhabnya Imam Syafi'i yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kegiatan-kegiatan kita ini jangan ditertawakan. Ya, lomba paling juga lomba menggambar, mewarnai, wah. Ngejek, Pak. Anak-anak itu, Pak. Ya, paling juga katanya lomba mewarnai. Ejekan-ejekan itu bagi anak-anak itu kan mungkin biasa. Tapi saya yang sedang melakukan eksperimen itu, saya tangkap itu. Oh, ternyata anak ini walaupun tidak didrill secara lisan, tapi dicontohkan dengan perbuatan, itu yang tersaring dalam memori otaknya. Saya seorang pendidik, Pak. Saya tahu psikologis anak-anak itu. Kapan anak itu bisa mencontoh? Karena anak itu masih dalam tahap fase copy paste. Ustaznya juga kagak. Ngapain ikut-ikutan? Ngapain sholawatan? Bid'ah. Kalau sudah bid'ah paling ujungnya kafir. Itu yang bahaya, Pak. Buat saya itu ya, saya secara pribadi saya sangat itu saya ingin memproteksi itu kepada anak-anak itu. Lalu kita pernah berkumpul, ayo kita sama-sama cari jalan bagaimana ini. Jangan sampai keterusan. Mau silahkan. Kalau memang mau bergabung dengan kami, ikuti program-program yang kami lakukan tanpa harus tanpa harus membuat dua kubu yang berbeda arah gitu. Padahal kita ada dalam satu tempat, tidur di situ, ngaji di situ, tapi programnya nggak mau ngikut. Kira-kira sopan nggak, Pak? Kalau kita bertamu nih, datang ke rumah orang, orangnya tidur, dia main musik, pamannya gitu contoh, kan nggak sopan. Artinya apa? Artinya ketika itu dilakukan oleh seorang guru yang mengajarkan kepada anak-anak didiknya, itu akan diikuti oleh anak-anaknya. Nah ini yang saya harus proteksi betul. Saya bertanggung jawab untuk itu. Dan tuntutan-tuntutan itu sudah banyak mengalir ke telinga saya. Memang dibiarin aja tuh. Saya tadinya keluh nih, Pak, mulut ini mau bicara. Cuma lama-kelamaan kok artinya sampai tidak menghargai gitu upaya kita. Sejarah membuktikan. Pak Sugeng tahu, saya tahu. Mungkin kalian belum ada di sini, Pak RW belum ada di sini. Itu mesti sampai mau bunuh-bunuhan, Pak. Cerita ya. Cerita ada. Mempertahankan masjid itu. Ini bawa belati, ini saya, ini Pak Mei Prianto. Pak Sulis ya, Pak Sulis. Bukan, sebelum Pak Sulis. Masih Pak Sulis ada. Masih Pak Anton. Ini Pak Edi almarhum. Adi Sofian. Adi Gokil. Belati udah di sini nih. Cek bunyi. Pas ini tersingkap, Allahu Akbar, bawa belati. Ini Pak Antonnya di sini. Ini Pak Mei Prianto nih sebelah saya nih. Waduh, gimana ini ya? Mohon perlindungan buat saya Allah, jangan sampai terjadi ya. Kalau terjadi malu, Pak. Kejadiannya masih di masjid yang bambu itu, Pak, yang lama itu. Musolan tuh. Begitu berdiri, ya saya udah siap itu kan. Faktor resikonya sudah siap. Pokoknya jangan sampai terjadi. Begitu dia berdiri, anjing lo, saya pukul dia, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Prak, itu pada mula nggak kenceng. Terus jatuh, saya tendang. Pak Mei, ambil. Diambil sini, bawa keluar. Diamankan Pak Edi. Almarhum. Satu itu kejadian. Kejadian kedua waktu Pak Sulis. Dari musola mau menjadikan masjid, persoalannya berat. Pak Sulis, ketuanya, saya wakil ketua, merangkap sekretaris, Pak Darsono bendahara. Ini sejarah nih buat anak-anak kamu yang belum tahu nih. Ada yang mungkin belum lahir, ada yang mungkin belum di sini. Ada juga yang BKM tuh mengumpulkan beras. Maksudnya untuk memberikan makan untuk yang di situ ada Pak Karso,
Ading, Tarjo. Dayat, Tarjo dulu Pak Tarjo. Tarjo yang di dalam situ kan kita makan Pak. Beras itu dibuat untuk masak nih, seminggu dikasih mama sekian. Fitnahnya itu dimakan sama sulit. Akhirnya kita ada pengadilan nih Pak di rumah Pak Haryanto di depan RW. Masyarakat kumpul Pak semua Pak. Saya pada Sono Pak Sulis bertiga. Waduh Pak, saya pengadilan jalan Pak, masya Allah. Udah. Untung ada Pak Ramdhani, pejabat Pemda. Hamdani. Pak Hamdani, pejabat Pemda. Akhirnya Pak Hamdani menengahi. Jangan begini katanya cara. Akhirnya gue Pak Sulis pulang. Besoknya Pak Sulis mundur. Saya nggak tahan Pak Sulis. Lanjutkan Pak Sulis. Nggak bisa saya bilang gitu. Kalau Pak Sulis mundur, saya mundur saya bilang gitu. Kalau lanjutkan aja. Enggak juga, saya mundur juga. Padahal kalau mau dilawan, tak celurit sampean. Beres. Jangan pada Adikarya, dia Adikarya. Iya. Jangan pada sono. Kita udah sama-sama mundur. Mundur kita bertiga, serahkan aja Pak. RW. Mana tuh? Ya, kasus itu gak selesai. Kasus yang 3. Baik. Ibu-ibu majelis taklim. Paham ya? Sama Pak. Kita ini diserang Pak. Majelis taklim Al-Amin ini ibu-ibu diserang oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya mazhab Wahabi Salafi. Kita kan kalau ibu-ibu kan salawat Pak. Belum mengajar salawat Iya, biasalah. iya. Istri saya, Bu Sugeng dulu masih aktif tuh. Istrinya Pak Junaid salawatan. Kan akhirnya dia membentuk kelompok majelis taklim yang anti salawat. Bayangkan satu masjid ada 2 majelis taklim Pak. Kalau ibu-ibu kita nih Aswaja hari Selasa, yang Wahabi Salafi itu hari Kamis. Kalau kita salawatan, kalau dia membid'ahkan salawat Pak. Bagaimana kita mendengarnya Pak? Kalau hari Selasa kita salawatan, tapi dibantah oleh yang hari Kamis bahwa salawatan itu adalah bid'ah. Sekali bid'ah itu tetap bid'ah. Orang yang melakukan bid'ah, binar atau neraka. Ceramahnya itu Pak. Lah kita mayoritas di sini kan sunnah wal jamaah Pak. Panas kuping kita semua. Jadi saya Pak, gimana Pak? Kita nggak boleh salawatan nih. Dibilang bid'ah. Akhirnya alhamdulillah tersani Allah Subhanahu wa taala yang melindungi Pak. Itu pimpinannya Pak. Pimpinannya sakit Pak. Pimpinannya sakit. Sampai meninggal. Udah. Saksi hidupnya masih banyak. Masih ada hidup orang-orang di sini masih. Orang yang melakukan serangan itu masih ada. Ada masih. Kalau nggak bisa kelihatan klarifikasi, kalau saya ngomong bohong. Klarifikasi benar. Ya Allah masih memberikan pertolongan kepada majelis taklim ibu-ibu yang bermazhab Imam Syafi'i ini. Dan akhirnya apa ya, Allah memberikan petunjuk kepada kita. Bukan kita nyorakin mereka, bukan nyorakin dia meninggal, bukan. Tapi dalam kemudian sakit parah, tidak bisa sembuh lagi dan begini. Dan lucunya Pak, Allah Pak, amanatnya Pak, kalau saya meninggal, saya minta ditahlilkan. Kalau nggak percaya, orangnya istrinya masih ada, masih hidup, nanti saya minta ditahlilkan. Yang dulu dia ucapkan bahwa tahlil itu adalah bid'ah. Mohon maaf saya harus membongkar ini karena ini untuk menjelaskan kepada kita semua bahwa Masjid Al-Amin itu bukan tanpa persoalan yang berat. Sudah berkali-kali muncul. Yang paling berat itu ketika perbedaan mazhab itu Pak. Lama itu. Selasa Komis. Gimana caranya ini? Ketuanya masih Pak Sugeng. sedih. Gimana nih? Tapi ya Pak, kita nggak bisa berbuat. Tapi Allah memberikan pertolongan dengan cara itu. Ternyata Allah memberikan pertolongan dengan caranya gitu. Alhamdulillah, dengan demikian karena bobotohnya sudah nggak ada, akhirnya bubar sendiri. Dan orang-orangnya masih ada. Nah artinya gini, bahwa kita mau berbeda mazhab, monggo silahkan. Hambali, Syafi'i, Maliki, siapa lagi? Itu kan sama-sama Hanafi. Mereka ini kan tersebar ke berbagai negara.
setelah wafatnya Nabi. Ada yang ke Mesir, ada yang di Mekah, ada yang di Madinah, dan ada yang di Madinah. Mereka tersebar gitu dalam sejarah. Dan mereka dari bonggol yang sama sebetulnya. Kenapa jadi beda? Karena situasi dan kondisi yang ada di setiap negara, di setiap tempat itu berbeda masalahnya. Mesir berbeda masalahnya dengan Yaman. Yaman berbeda masalahnya dengan Mekah. Mekah berbeda masalahnya dengan yang di Madinah. Sehingga pertanyaan dan persoalannya berbeda-beda. Dan ini imam-imam ini harus menyelesaikan masalah-masalah yang di negaranya. Nah itulah yang mengakibatkan mazhab itu jadi berbeda. Kenapa kalau salatnya pakai tahiyat kunut? Mungkin ya benar, kalau di Arab mungkin tidak, tapi di Mesir pakai umpamanya. Karena perbedaan demografi, geografi, dan budaya serta masalah-masalah yang ada di dalam masyarakatnya. Dan itu berkembang terus. Nah, kita memang tidak anti mazhab. Semua mazhab boleh silahkan. Sampai sekarang pun kita lihat ada yang tarawih 8-21, monggo silahkan. Kita cukup bertoleransi untuk mengakomodir semua jamaah yang ada di RW 13 ini. Ada yang sholatnya pakai kunut dan pakai kunut, monggo silahkan, gak masalah. Hanya ikuti irama yang ada di lingkup itu. Yang tidak boleh itu bagi kami, Pak, adalah ketika beda mazhab dengan kita, kemudian dia mengajarkannya perbedaan mazhab itu kepada anak-anak yang ada di lingkungan Masjid Al-Amin. Dan itu ada di Masjid Al-Amin. Yang itu yang saya tidak bisa terima, Pak, pada akhirnya. Wallahu alam gitu kan. Apakah Musa bisa menerima hal ini atau tidak? Silahkan nanti bisa dijawab dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, supaya kita clear semuanya. Supaya saya juga tidak dirongrong dengan pertanyaan-pertanyaan dari orang tua yang tidak setuju dengan itu. Kalau orang mau sholat, monggo silahkan. Berbeda mazhab, mau pakai kunut dan tidak kunut, mau pakai usoli dan tidak usoli, mau sholatnya yang gini-gini atau yang begini, mau silahkan untuk melaksanakan ibadah, tapi tidak untuk memberikan pemahaman atau menyebarkan pemahaman itu di lingkungan Masjid Al-Amin. Karena Al-Amin itu dari awal sudah bermazhab Imam Syafi'i. Ini yang sebetulnya orang tua keliling ini yang tidak bisa terima. Bukan saya yang memberontak itu, bukan. Tapi ini suara-suara masukan. Mau dibiarin tuh. Kalau begitu gimana nanti kita rusak ini? Paham anak-anak kita ini. Syafi'i mengatakan bahwa belajar itu adab dulu baru ilmu. Wahabi Syafi'i ilmu dulu baru adab, Pak. Saya 2 tahun di lingkungan orang Wahabi Salafi, Pak. Saya ngajari Al-Hidayah, Al-Huda di situ. Mohon maaf ya, di Al-Hidayah itu ya pernah ada upacara Jika kamu dilaporkan ke Sospol nih, Pemda, itu kena tuh sekolah itu. Togut tuh katanya pemerintah. Bilangnya togut, Pak, bukan bohong. Ini saya gitu, Togut ini. Nah, togut mah nggak usah diturutin. Bener nih Pak saya ngomong. Tapi giliran ada uang bos, rebutan. Bantuan operasional sekolah kan dulu boleh dibagi-bagiin ke guru tuh. Kalau sekarang nggak boleh kan? Rebutan. Oh sudah cair. Nah ini ada kesempatan buat saya ini. Ente aja kemarin bilang pemerintah togut. Togut kan setan ya? Iya setan. Nah sekarang uang bos dari mana? Dari setan loh. Gitu. Kok dia berbuat? Itu mah bukan uang dari setan. Apaan dong? Itu mah kata pampasan perang. Ngeles tuh Pak. Memang Indonesia ada perang. Di mana perangnya? Kapan perangnya? Dengan siapa perangnya? Coba jelasin sama ente ini. Ramai itu. Saya berucap itu jadi ramai tuh. Kenapa? Munafik mereka itu. Saya bisa katakan itu karena saya ada di situ. Wali Songo itu cerita rakyat. Pak ada tuh Pak Wali Songo itu. Berdebat tuh Pak saya. Cuma saya sendiri Pak. Lawannya banyak. Dan saya bukan ahli agama kan. Dan cuma saya bilang, tapi Wali Songo itu ada. Saya sudah pernah ke Surabaya. Ke mana? Banten, Cirebon, ke mana? Gresik atau Gresik. Ada kok, makamnya ada.
sejarahnya ada, silsilahnya ada, semua ada. Nah, cuma sahabat, oh saya dipercaya, saya marah banget. Saya tanya sama ente sekarang bisa ngaji dari siapa? Dari guru aneh katanya. Guru ente bisa ngaji dari siapa? Ya dari gurunya dia. Terus gurunya dia bisa belajar dari mana? Ke atas kan terus kan? Nasabnya kemana tuh dia bilang gitu? Kan pasti nasabnya lewat wali, ya? Ulama, wali, terus sahabat, terus naik ke atas. Nasabnya pasti ke Rasulullah. Kalau ente tiba-tiba sekarang mengaku bisa ngaji, bisa menerangkan agama, ente tidak percaya kepada guru yang menurunkan nasab ilmunya kepada ke bawah itu, berarti ente membohongi. Enggak apa? Munafik sebenarnya itu. Mau ilmunya tapi nggak mau mengakui gurunya. Tapi saya cuma sampai di situ tahunya sebenarnya. Selebihnya ente yang tahu ya. Iya. Ramai tuh Pak. Ramai diserang tuh di Alidain. Karena apa? Ya saya orang bermazhab Syafi'i di sana manhaj, tidak bermazhab. Kalau menurut Imam Syafi'i kan mustahil kalau ada orang Islam tidak bermazhab, mustahil. Kita tidak bermazhab, tapi kita bermanhaj, manhaj ya. Sama kita juga pada Rasulullah kebiasaan. Ripuh saya tuh di akhir ayat. Untung saya keterima di sini di Pak Budi, buru-buru aja pindah sana. Gaji yang gede lagi. Alhamdulillah gitu. Lebih nyaman, lebih gaji gede gitu kan. Dekat lagi ya Allah sudah pindah sana. Nggak tahu sekarang masih ada upacara di sana. Nggak tahu. Yang pernah merasakan kan kamu, Faisal, Imam. Imam Ustaz Faisal itu murid saya. Masih sekolah di situ. Iya. SD dulu. Anaknya Lah, SD Wan. siapa yang masukin tuh? Bapaknya ya? si Jajan Wahabi lagi. Ini orang udah tahu itu lebih masuk. Ya kan dia tanya, nggak mungkin dia daftar sendiri kan? Pasti yang ngajak orang tuanya kan. Sebetulnya bukan Bapak, begitu. mereka juga Pak, Enggak ini ya? nggak semuanya. Oh nggak semua. Kecuali kalau gurunya di drop dari sana. Dan dropan dari sana. Oh nggak Tapi semua. lama-lama satu persatu Pak dipretelin. Oh. Dipretelin satu persatu. Yang tidak semasa dengan dia. Oh, Keluarin. sampai satpam tuh Pak. Ambil satpam dari sana. kalau guru-gurunya semua ada umum. Umum. Awal-awalnya. Ya, makanya Ketika dibantu finansial sama manajemen sama Haji Sufyan itu berkembang, nah, itulah itu tuh. yang menggaji guru alihnya itu selama 6 tahun itu Haji Sufyan itu yang nambahin buat guru-guru itu. Ya begitulah Bapak-bapak, kira-kira apa yang menjadi pendapat saya, bukan pendapat pribadi ya, saya katakan lagi. Ini adalah saya mereduksi atas laporan-laporan, atas pandangan-pandangan dan masukan dari beberapa jamaah yang masuk kepada saya, dan itu saya reduksi dan saya menyampaikan ini. Bukan berarti saya juga benar semua. Kalau ada yang salah pun boleh saya dikoreksi. Kalau memang itu sudah benar, ya mohon kita sama-sama legowo untuk menerima. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan ini, dan insya Allah kalau nanti sudah clear semua, kita juga akan melaksanakan tadi rencana kita ada rapat akbar. Kita akan mengundang orang tua yang ada di dalam komunitas di Musa dengan kita semua pengurus di sini. Karena seminggu yang lalu tuh saya persoalannya anak Pak, tapi nggak usah saya sebutkan ya. Datang ke rumah. Persoalannya itu bukan persoalan dengan saya, persoalannya dengan orang lain, gara-gara anaknya, anak dan cucu seseorang gitu. Ribut. Si orang itu kan ke saya curhat, Pak, cucu saya gini oleh siapa? Oleh si X gitu. Kebetulan si X itu datang ke masjid. Saya tanya kan, gini, kamu apakan cucunya bapak itu? Kamu kejar-kejar pakai motor ya? Apa kamu mau tabrak itu? Saya nanya, enggak Pak. Habis dianya ngata-ngatain saya. Dia jawab, ya kalau cuma sekedar kamu dikata-katain sama anak itu, kamu nggak usah melawan lalu mengejar-ngejar anak itu dengan motor. Dia naik motor, kejar, nangis kan, pulang kakeknya ngadu. Kata-katain lagi aja, saya bilang gitu.
Udah. Ayo nyerempet kemana-mana tuh. Saya tanya dulu. Coba saya mau dengar sebelum saya menjawab laporan yang disampaikan oleh anak ibu kepada ibu seperti apa tentang laporan saya. Ini. Oh, saya tidak menyalahkan Pak Agus gitu. Tapi saya anak saya nangis pulang ke rumah gitu. Ya nangisnya kenapa seperti? Ya katanya cucunya si orang itu katanya curhat lapor ke saya. Fotonya ada kok. Jadi saya ketika ngobrol dengan foto lapor ke ibunya. Artinya apa? Anak ini sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan dan seolah mengadu domba. Bu, anak ibu tuh kemarin saya tunggu naik motor. Satu motor bertiga dan komplek kencang. Mohon ibu kalau sayang anak, nggak usah biarkan anak ibu bawa motor kencang. Komplek ini bukan tempat latihan anak belajar motor. Lagian juga sampai rumah sakit. Ya Pak, anak saya itu baru bisa naik motor Pak. Justru karena baru bisa naik motor itulah membahayakan dirinya dan orang lain dan bilang itu. Ya, tapi kan di rumah saya nggak ada laki-laki Pak. Jadi kalau saya ke warung kemana aja diantar sama dia. Nah itu salah ibu. Kenapa ibu biarkan anak jadi menjadi liar gitu? Terus nyala. Kalau ibu memang tidak puas dengan situasinya, ibu boleh mediasi dengan Pak RW, dengan Pak RT, kumpulkan musyawarah mediasi. Saya nggak mau dimediasi. Sudah sampai sini, ya udah selesai. Nggak tahu juga nih soalnya apakah masih panjang atau tidak. Gitu. Baru minggu kemarin datang ke rumah saya. Mantap saya ngobrol. Rumahnya bagus banget. Ada apa nih? Pasti pakai. Jadi ibunya tuh nunggu anaknya, seolah-olah dia itu dimarahin oleh Pak Agus. Intinya gitu. Tapi ibunya nggak mau ngaku. Enggak, dia nggak nyebut-nyebut nama Pak Agus. Lah kalau nggak nyebut-nyebut nama Pak Agus, kan logikanya kan begitu Pak. Iya. Dan itu logika yang salah keliru. Kok nggak nyebut-nyebut Pak Agus? Nyari-nyari nama Pak Agus. Ada fotonya kali ya. Fotonya. Ada yang moto ya. Ada yang moto dan ada yang disuruh untuk memoto. Nah, anak-anak ini sebenarnya sudah sudah menjadi sebuah komunitas yang agak sulit untuk diarahkan karena memang adabnya sangat kurang. Ibu, emang anak saya selalu bikin masalah kan? Bagus, bikin masalah sih enggak Bu, cuma mengganggu orang sholat. Kalaulah saya tidak menegur Bu, saya kan punya kewajiban untuk menegur anak-anak yang sholatnya tidak tertib. Jadi kalau saya menegur, jangan dianggap saya marah. Kan itu tuntutan Bu, tuntutan para jamaah semua. Bukan saya terus ngomel, terus marah-marah, itu jangan diartikan seperti itu. Kan anak saya tidak selalu tidak selalu, tapi komunitasnya dengan itu, circle-nya dengan itu, dan itu lagi, dia bilang gitu. Udah 3 rakaat Bu, dia masih ngobrol di tempat wudhu. Apa mau dibiarkan Bu? Ya tapi kan mendidik anak hanya seperti orang main layang-layangan tarik ulur. Itu sudah saya lakukan. Tapi diulur terus, tambah lari dia. Nggak ada adabnya, nggak ada akhlaknya sebenarnya. Dan saya berkewajiban untuk itu. Oke, jadian ya Pak, kalau untuk peribadahan saya ikhlas sama boleh Bapak. Ya udah, ikhlas Bapak. Panjang Pak, ngomong jam tuh. Kayak jadi pendengar aja. Akhirnya ya ibu udah pulang. Sampai di situ, kalian kisruhnya yang selama ini saya biarkan, bukan saya membiarkan apa yang terjadi di Alamin ini. Dan ada beberapa hal juga yang lain yang mungkin harus saya sebutkan di sini ya, yang tentunya menjadi rahasia saya ya dengan Pak Ketua lah ya gitu ya, karena banyak lah datang. Anak saya kemana nih Pak? Kemana? Nah Bapak sama siapa perginya? Bukannya sama remaja Alamin? Enggak Pak. Tanya dulu mestinya orang tua tuh. Dengan siapa perginya, kemana perginya, tujuannya apa? Jangan begitu angkat telepon udah
ngomong. Ya sudah, Bu, Pak, mungkin Ibu, Bapak nanti tanya sama anaknya. Kemana perginya dengan siapa tujuannya? Tapi anak sudah malam, Pak, belum pulang. Iya, saya juga tahu nih kan malam gimana. Tapi saya nggak tahu menau. Jadi apa fungsi pengurus? Masya Allah, coba. Apa fungsinya pengurus kalau nggak tahu semua? Nah, pengurus juga nggak tahu apa yang saya omongin, Bu. Begitu. Sampai sebegitunya tuh. Pak BKM juga. Ya. Jadi hal-hal seperti itu tuh sebenarnya membuat semerawut gitu keberadaan. Nah, makanya untuk tidak lebih jauh dari semerawut, saya didorong oleh Pak Ketua juga beberapa orang tua jamaah amin. Mbok bagus segera bikin istimewa kepada jemaah itu amin supaya itu bisa nanti bisa meredakan. Mungkin ya bisa meredakan. Tinggal bagaimana nanti ya pengurus istimewa ini bisa gercep atau tidak. Kalau nggak bisa gercep, ya sudah akan terbengkalai semua program-program. Ya, full gercep. Generasi muda itu gercep sekarang. Ya. Sekarang berarti Musa kalau mau mumpung ini nih kan dulu pernah minta mereka, sekarang coba Musa yang mau Coba Musa apa yang mau disampaikan? itu pernah yang menyampaikan, tapi nanti sebelum di forum besar mungkin sekarang dulu nih. Iya.